Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama hari ini bisa berjumpa dalam kegiatan literasi Ramadan KKMA Kabupaten Trenggalek. Ini adalah merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Oleh karenanya, marilah kita syukuri bersama-sama dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini mari kita bersama untuk mendalami bagaimana Ramadan ini adalah merupakan salah satu momentum yang sangat agung, momentum yang sangat luar biasa untuk tidak kita sia-siakan di dalam rangka melebur dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada masa-masa lalu. Ramadan apabila kita laksanakan dengan sepenuh hati yang didasari dengan iman dan wahtisaban, maka tujuan kita agar dosa kita diampuni Allah ini akan tercapai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Ramadan sebagai bulan pelebur dosa, ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang didasari dengan iman dan ikhtisaban, dalam arti mengharap ridho atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang telah lampau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat luar biasa apabila kita kaji lebih mendalam, di mana iman ini merupakan salah satu pondasi yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam melaksanakan amal ibadah. Amal ibadah yang tidak didasari dengan iman, maka ini akan sia-sia. Oleh karenanya iman ini adalah harus kita pegang teguh dalam menjalankan setiap aktivitas amal ibadah kita. Sahabat literasi KKMA atau literasi Ramadan KKMA Kabupaten Trenggalek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah iman, kita akan ingat sebuah sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Sesungguhnya iman itu adalah pengetahuan di dalam hati kita dan diucapkan melalui lisan kita, kemudian dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Jadi percuma kalau kita mengatakan diri kita ini adalah beriman, tetapi hanya sebatas kata-kata saja. Yang seharusnya iman itu adalah harus dikatakan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Makanya apabila kita melaksanakan puasa Ramadan ini hanya didasari dengan perasaan sungkan dengan orang lain ataupun hanya ikut-ikutan, ini merupakan salah satu bukti bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah belum didasari dengan imanan. Oleh karenanya momentum bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk menata niat, memperbaiki niat dan jadi dunia di dalam diri kita,
tidak hanya terbatas pada ibadah puasa saja, tetapi seluruh amal kita, amal-amal yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah, marilah ini kita dasari dengan iman yang kuat di dalam hati kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah iman itu kita ketahui, kita tancapkan di dalam hati kita, maka kita ucapkan dengan lisan kita. Bagaimana ucapan iman itu? Adalah dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah iman itu harus dilakukan dengan perbuatan anggota tubuh. Seperti contoh, kita melaksanakan ibadah wajib, ibadah sholat fardu maupun puasa dan sebagainya. Ini merupakan salah satu manifestasi atau implementasi daripada bentuk iman yang sudah kita tancapkan di dalam dada kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kemudian kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya jika kita menghendaki bahwa puasa kita ini bisa melebur dosa kita, maka harus kita dasari dengan dasar ihtisaban. Ma huwa makna ihtisaban? Kita lihat di dalam hadis ini bahwa ihtisaban itu adalah ihtisab, ya. Ihtisab ini adalah merupakan sebuah tekad yang kuat di dalam diri kita, agar ibadah ini betul-betul kita dasari dengan pengharapan kepada Allah. Apa harapan kita? Tidak lain tidak bukan adalah harapan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melakukan sebuah ibadah, contohnya adalah ibadah puasa yang didasari dengan ihtisaban ini, tidak akan merasa berat dalam prakteknya. Ini salah satu indikator dalam tataran kehidupan kita, utamanya dalam hal ibadah puasa. Jadi ibadah yang kita lakukan ini semata-mata adalah mengharap ridha pahala dari Allah, dengan cara ibadah ini kita laksanakan dengan senang hati, dengan perasaan gembira, tidak merasa terbebani kita melaksanakan ibadah. Dan kemudian hari-hari kita dalam ibadah puasa ini tidak kita sia-siakan, tetapi kita isi dengan amalan-amalan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Inilah pentingnya sebuah ibadah itu harus didasari dengan ihtisaban. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melalui dua tahapan yang pokok dalam melaksanakan ibadah puasa ini, maka insya Allah, dan kita hakul yakin bahwa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita capai. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat beberapa indikator di dalam dua istilah itu, maka dapat kita simpulkan bahwa imanan tadi yang sudah kita singgung di awal didasari dengan perasaan bahwa hati kita itu juga meyakini adanya Allah dan Rasulullah dan semua hal-hal yang merupakan salah satu rukun daripada rukun iman, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sedangkan ihtisaban itu merupakan sebuah tekad yang kuat yang dalam rangka untuk mencapai pahala itu kita laksanakan dengan tekad yang kuat, tidak dikarenakan oleh pengaruh daripada orang lain. Kita melaksanakan ibadah puasa dengan riang hati, dan utamanya adalah kita harus menghindarkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam ibadah puasa kita. Maka dengan cara yang seperti itu, insya Allah tujuan kita sesuai dengan sabda Rasulullah di atas, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ini bisa akan tercapai. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari pertemuan kita ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita laksanakan di tahun ini menjadi puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang, dengan catatan
untuk mencapai puasa yang lebih baik itu adalah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan kita tingkatkan terus, dan ibadah-ibadah sunnah ini kita tambah. Inilah kunci daripada puasa yang kita laksanakan tahun ini akan menjadi lebih baik. Ibadah wajib kita tingkatkan, ibadah sunnah ini kita tambah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.